warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semawa, kembali lagi bersama kita di Semawa TV Channel. Pada kali ini kita akan berbincang dengan Pak Agi selaku Wakasek Kurikulum mengenai ujian sekolah. Jadi kita langsung aja ya. Nah, yang pertama, bentuk dari ujian sekolah di Seman 2 Padalarang itu seperti apa sih Pak? Untuk ujian sekolah di SMA Negeri 2 Padalarang. Jadi pelaksanaan ujian sekolah yang kita laksanakan itu mengacu kepada surat edaran dari Menteri Pendidikan nomor 1 tahun 2022 bahwasanya pelaksanaan ujian sekolah itu bisa dilaksanakan dengan 3 cara. Yang pertama itu portofolio, nilai rapot, tambah prestasi, yang kedua penugasan, dan yang ketiga bentuk lainnya. Nah, di SMA Negeri 2 Padalarang, seperti yang sudah dilaksanakan di tahun sebelumnya, kita melaksanakan 3 kegiatan ujian sekolah yang dirasa itu sedikit berbeda dengan sekolah yang lain. Yang pertama itu adalah portofolio nilai rapot ditambah dengan prestasi siswa. Prestasi akademik maupun prestasi non-akademik siswa selama menjadi siswa SMA Negeri 2 Padalarang. Yang kedua adalah bentuk penugasan berupa proyek based learning kolaboratif, kelompok mata pelajaran. Yang ketiga itu berupa penyusunan ditambah dengan ujian sidang karya tulis ilmiah untuk seluruh siswa kelas 12. Jadi itu ada 3 bentuk pelaksanaan ujian sekolah di SMA Negeri 2 Padalarang. Nah, kan ada 3 bentuk tuh ya Pak. Itu berarti kan sekolah Seman 2 Padalarang itu berbeda dengan ujian sekolah yang ada di sekolah yang lain. Nah, itu kenapa Pak bisa berbeda? Berbeda dalam hal tadi ya pelaksanaannya. Mungkin juga ada yang sama dengan sekolah SMA Negeri 2 Padalarang. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah lain, terutama di sekolah di perkotaan, sekolah swasta yang sudah terkenal itu pelaksanaannya seperti ini. Jadi tidak ada lagi pelaksanaan ujian berupa ujian tulis seperti biasa ya bermata pelajaran. Kenapa kita melaksanakan ini? Karena sesuai dengan amanat dari pemerintah bahwasannya pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah itu memang harus bermakna bagi siswa, bukan hanya sekadar formalitas pelaksanaan ujian, namun memang itu membekali siswa dengan keterampilan-keterampilan abad 21. Kalian tahu nggak apa keterampilan abad 21 yang perlu kalian miliki? Enggak. Ayo. Teknologi ya. 21 century skill. Ada 4 C. Critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Artinya apa? Iya. Kolaborasi, Kreativitas. kreativitas. Yang pertama apa Pak? Critical thinking, Berpikir kritis. Terus satu lagi? Apa itu kedua? Creativity. Kreativitas. Ya. Jadi berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi, dan juga Berkolaborasi. Nah, itu yang perlu kalian miliki untuk menghadapi tantangan abad 21. Jadi seperti bekerja dalam sebuah tim ya Pak. Bekerja dalam sebuah tim itu kolaborasi, Ya. berkomunikasi, kalian mampu menyampaikan ide, pendapat, gagasan, bertanya, berargumen. Nah, itu penting kalian miliki. Aktif. Critical thinking, berpikir kritis. Kalian mampu melihat masalah, menemukan inti dari permasalahan, kemudian mencari solusinya dengan cara yang kreatif. Berbagai cara. Nah, itu yang perlu kalian miliki. Nah, dari ketiga syarat ujian sekolah yang diadakan di Seman 2 Padalarang itu, kriterianya supaya mencapai hasil yang maksimal itu kayak gimana Pak? Kriteria penilaiannya apakah harus biar mendapat hasil maksimal dalam itu. Jadi biar mendapat nilai yang maksimal dalam memperoleh hasil dari ujian sekolah itu ada tipsnya nggak sih Pak? Tips dan trik maksudnya kaitan dengan pelaksanaan ujian sekolah. Iya tadi ya seperti yang dibahas bahwa keterampilan yang kita latihkan di ujian sekolah itu kan ada 4. Critical thinking, creativity, kolaborasi, dan communication. Artinya tip dan triknya itu adalah kita harus membiasakan diri untuk bisa berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Dan ini tentu saja dilatih oleh guru di kegiatan pembelajaran sehari-hari. Ketika kalian presentasi, ketika kalian bertanya, berpendapat, ketika kalian menjawab pertanyaan, menyelesaikan masalah, gitu kan?
dan mencari berbagai ide berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Tips dan triknya adalah kalian ya tadi itu membiasakan diri, jangan takut untuk mencoba, jangan takut salah, jangan takut kalian nanti mendapatkan hasil yang buruk. Karena berkaitan dengan nilai, kita tidak berbicara lagi bahwa nilai itu adalah tujuan kita melaksanakan ujian sekolah, tapi value apa yang nanti kita miliki setelah kita lulus dari sekolah. Nah, kalau nilai itu kan rapot, itu administrasi, tapi nanti mungkin ketika kalian sudah keluar dari sekolah itu yang ditanyanya kalian bisa apa gitu setelah sekolah ilmunya. Bedanya apa kalian lulusan SMA dengan lulusan teman-teman kalian yang hanya lulus SMP? Bedanya apa? Apakah hanya ijazah saja? Apakah hanya nilai rapot saja? Dengan kita harus punya sesuatu yang lebih gitu dibandingkan dengan yang lain. Yang 4C itu salah satunya yang utama. Jadi tips dan triknya adalah kalian ketika pembelajaran kalian melaksanakan pembelajaran dengan baik, kalian berani untuk bertanya, berpendapat, kalian berani untuk menyampaikan ide dan gagasan, serta ya kalian bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Seperti itu sih tips dan trik. Jadi ketika pembelajaran itu salah satunya itu bisa membiasakan diri ya Pak. Di pembelajaran kita bisa membiasakan diri untuk menghadapi ujian nanti di kelas 12. Jadi jangan pernah takut untuk salah, jangan pernah takut untuk menjawab, jangan pernah takut untuk mengemukakan pendapat seperti itu. Exactly. Kalau kita salah di sekolah, paling hanya ditegur oleh guru. Salah. Ini nih yang benernya. Seperti itu. Kalau nanti kalian salah ketika kalian sudah bekerja, ketika kalian bekerja di perusahaan, kalian bekerja di instansi atau kalian berwirausaha, dampaknya itu akan lebih besar dibandingkan kalian salah di sekolah. Misalkan perusahaannya jadi rugi, kalian punya usaha jadi tidak maju, gitu kan? Ya, lebih baik salah sekarang. Salah sekarang, kalian tahu yang benarnya seperti apa daripada nanti sekarang kalian takut salah di sekolah, nanti ke depannya ketika kalian sudah bekerja, sudah bermasyarakat, kalian melakukan kesalahan di sana. Seperti itu. Jadi seperti belajar dari kesalahan ya Pak nantinya. Jadi sekolah itu tempatnya kalian salah sebetulnya, bukan di tempat kalian benar. Benar itu nanti ketika kalian sudah keluar dari sekolah. Seperti itu. Nanti, persiapan yang harus dilakukan siswa itu kan harus percaya diri, mengemukakan pendapat. Nah, selain itu yang harus dipersiapkan untuk ujian sekolah ini tuh apa lagi? Ujian sekolah ini kan tadi ada 3 ya, ada 3. Yang pertama portofolio nilai dan portofolio prestasi. Nah, makanya ketika kalian kelas 11 dan kelas 10 nanti dari sekarang kalian harus mempersiapkan itu prestasi apa sih yang kalian sudah miliki. Harus mengikuti. Prestasinya itu banyak, bukan hanya prestasi kalian menang lomba, kalian mengikuti workshop, pelatihan, pengembangan diri, seminar, itu termasuk prestasi. Kalian misalkan ikut Karang Taruna, kemudian ada mengikuti kegiatan bakti sosial, itu prestasi yang ternyata diakomodir oleh kita. Jadi ada nilai tambahannya, itu prestasi. Jadi tidak hanya di dalam ranah pembelajaran saja ya prestasinya. Ranah pembelajaran, karena kita melihatnya secara menyeluruh. Jadi siswa itu bukan hanya berprestasi di bidang akademik ataupun di atlet kejuaraan, tapi prestasi yang utama itu adalah kalian memiliki dampak kepada masyarakat. Itu prestasi kalian sebetulnya. Itu satu ya. Jadi kalian menghimpun prestasi dari sekarang, kalian bukan hanya datang sekolah, pulang lagi ke rumah, main game, tapi kalian mengembangkan diri di luar. Harus dimulai dari sekarang ya Pak. Ekstrakurikuler termasuk juga prestasi. Ikut kegiatan OSIS, kegiatan ekskul itu prestasi. Itu berkaitan dengan portofolio prestasi. Kemudian yang kedua adalah proyek kolaborasi. Proyek kolaborasi, kalau tidak salah kelas 11 pun sudah. Itu adalah latihan. Nah, nanti di kelas 12 itu kalian juga akan melaksanakan lagi proyek kolaborasi yang tentunya dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Makanya itu adalah salah satu persiapan yang dicanangkan oleh sekolah. Yang ketiga adalah karya tulis ilmiah. Nah, ini yang biasanya paling susah. Susahnya apa? Ya tadi itu karena kita berkelompok, kita mencari masalah, kemudian kita mencari alternatif solusinya. Itu berarti kita perlu banyak membaca, kemudian perlu banyak berdiskusi dengan teman, perlu lebih lebih peka melihat masalah apa sih di kehidupan sehari-hari yang sebetulnya kita bisa mencari solusi alternatifnya. Iya betul. Jadi bukan masalah di laboratorium saja, misalkan masalah di
rumah, di masyarakat yang memang ada, dan sebetulnya kalian bisa mencari sih solusinya supaya masalah tersebut bisa dipecahkan. Gitu. Gitu yang ya. sesuai sama kehidupan Sehari-hari. Jadi memang kontekstual, dia tidak ngawang-ngawang masalahnya bagaimana cara menyelesaikan perang di Ukraina. Kalau penilaian rapot itu kan di sekolah kita ada yang MIPA dan IPS. Nah dari kalau yang portofolio rapot itu diambilnya semua pelajaran atau pelajaran utamanya kejuruan yang di sama siswa. Kita tegaskan lagi, tidak ada mata pelajaran utama di sekolah itu. Semua mata pelajaran sama gitu ya. Mau bahasa Sunda, mau fisika, mau matematika, semua mata Semuanya pelajaran penting, sama. penting. Pentingnya apa? Untuk melatih keterampilan. Materi itu beda lagi. Itu kan nanti sesuai dengan nanti kalian melanjutkan ke profesi apa. Dokter mungkin nanti yang esensial bisa biologi, bisa kimia. Jadi pengusaha yang esensial apa? PKWU, seni dan lain sebagainya, kan beda-beda. Namun keterampilan yang tadi itu pasti dilatihkan di setiap mata pelajaran. Dan menjawab pertanyaan yang tadi, semua nilai mata pelajaran itu diperhitungkan di portofolio rapor. Jadi tidak ada perbedaan. Ya, semuanya penting. Penting semuanya ya. Kan tentang KTI ini Pak. Nah KTI itu ada itunya nggak sih Pak? Misalkan dalam kurun waktu beberapa bulan harus selesai atau maksimalnya sampai bulan segini, tanggal segini waktunya. Penyusunan karya tulis ilmiah tentu saja ada panduan, ada prosedur, ada agenda kegiatannya. Nah, biasanya dimulai itu bulan September, pembentukan kelompok karya tulis itu dibimbing oleh wali kelas. Setelah wali kelas menyusun kelompok, kemudian nanti ada pembagian pembimbing karya tulis. Dari mulai September, kemudian penyusunan proposal selama 2 bulan, bulan Oktober, proposalnya kalian ajukan. Nanti ketika proposal tersebut diterima oleh sekolah, berarti kalian melakukan penelitian berdasarkan ya ranah karya tulis yang kalian ajukan di proposal. Nanti selesai menyusun sampai bab 5. Nah biasanya bulan Februari awal itu ada sidang karya tulis. Sidang. Februari sampai Maret dibagi ke 3 tahap biasanya ya. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Jadi selama kurang lebih dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 6 bulan kita menyusun karya tulis ilmiah. Seperti itu. Jadi ada rundown-nya. Jadi cukup lah ya Pak 6 bulan itu dari awal proses sampai akhirnya ke sidang itu. Nah dalam kurun waktu 6 bulan ya Pak. Dalam kurun waktu 6 bulan, tapi tentu saja dari mulai sekarang kalian kelas 11, kelas 10 pun sudah menyiapkan materi prasyarat berkaitan dengan bagaimana sih menyusun karya tulis yang benar secara struktur kebahasaan, dari penulisan, dari kerangka berpikirnya. Nah itu dilatih nanti di mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran lainnya. Karena karya tulis ilmiah ini intinya adalah bagaimana kalian memecahkan masalah sehari-hari secara berkelompok. Seperti itu. Jadi dari kelas 10 sampai 11 itu sudah dipersiapkan Sudah ya Pak oleh sekolah. Oleh sekolah. Seperti itu. Mungkin sekian saja Pak kita berbincang-bincangnya. Boleh. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Dan terima kasih juga telah memberikan kita semua informasi terhadap ujian sekolah. Sama-sama. Yang terakhir nih, Bapak punya motivasi nggak atau kata-kata untuk sekarang kelas 12 yang sedang melaksanakan ujian sekolah ini? Bukan motivasi ya. Motivasi Kata-kata penyemangat. Kata-kata penyemangat ya. Ya mungkin ini informasi aja berkaitan untuk siswa kelas 12, apapun kendala kalian, apapun permasalahan yang kalian hadapi dalam rangka kalian menyelesaikan ujian sekolah, percaya ke depannya nanti ada waktunya kalian akan berhasil di ujian sekolah ini maupun nanti di kedepannya. Dan tentu saja setiap proses yang kita alami, setiap kendala yang kita alami, kedepannya pasti itu bermakna bagi kalian. Sekian dari kami. Saya Sayura Asalamah. Saya Iklim Nur Fadila. Sampai jumpa lagi di Semangat TV selanjutnya.